Lonjakan kendaraan pemudik saat arus balik sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakaheni, Lampung pada Rabu siang. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang berlebih, pihak ASDP Bakaheni akan menerapkan buffer zone dan delay system untuk melayani pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Saat momen arus balik ini rencananya di Pelabuhan Bakaheni akan diterapkan screening tiket yang bertujuan untuk mengurai kepadatan kendaraan di dalam pelabuhan. Pihak ASDP juga akan memperlakukan sistem single tiket di mana seluruh penjualan tiket akan diterapkan tiket reguler. Dalam hal ini penjualan tiket eksekutif atau ekspres ditiadakan sementara hingga tanggal 7 April mendatang. Bagi para pemudik yang sudah terlanjur membeli tiket eksekutif sebelum pemberlakuan single tiket, maka pihak ASDP akan mengembalikan dana sebagian sesuai harga tiket reguler. Pemudik dapat mengajukan ke petugas. Dan saat ini jumlah volume pemudik yang akan balik ke Pulau Jawa semakin meningkat. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada H+5 pasca Lebaran atau lebih tepatnya di hari Sabtu dan Minggu mendatang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sejumlah lokasi, sudah ada rekan-rekan kami. Ada Ninda Febiola yang berada di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Ada juga Andri Prasetyo di Gerbang Tol Prambanan, serta Rizky Gustana di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi. Kita ke Ninda terlebih dahulu. Selamat pagi Ninda. Ninda, kita ingin mendapatkan update terkini bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Bakaheni hari ini. Ya, selamat pagi Ferdi dan juga pemirsa. Terkait situasi terkini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung ini untuk hari ini, sejak pagi tadi sudah nampak tidak hentinya kendaraan yang hendak memasuki area pelabuhan untuk melakukan penyeberangan, baik dari kendaraan roda 2, roda 4, bus dan juga truk maupun kendaraan bermuatan besar. Dan ini memang para pengendara yang hendak masuk ke area pelabuhan ini sudah nampak membawa barang-barang bawaan seperti halnya ingin melakukan balik ke Pulau Jawa, ya pemirsa, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan untuk hari ini akan mulai diberikan penerapan diskon tarif tiket, yang mana ini untuk segala jenis kategori kendaraan, dan tiket diskon yang diberikan ini sebesar 21% hingga 36%. Dan selain pemberlakuan atau penerapan sistem diskon tiket, ini ada juga penerapan sistem single tiket yang akan mulai diberlakukan pada hari ini nanti malam sekitar pukul 8 malam. Yang mana sistem single tiket ini nantinya akan mengubah tiket eksekutif atau ekspres menjadi tiket reguler yang akan nantinya sisa pembelian tiket masyarakat yang sudah membeli tiket eksekutif ini akan di-refund oleh pihak ASDP. Dan yang mana ini pihak ASDP tentunya melakukan kebijakan yang tidak akan merugikan masyarakat. Maka dari itu, dari divisi pelayanan ASDP ini akan terus berjaga atau bersiaga selama 24 jam untuk melayani masyarakat terkait bagaimana sistem refund ataupun sistem single tiket yang diberlakukan mulai malam ini. Dan untuk jumlah penumpang, pemirsa, dari data 2 April 2025 kemarin ini selama 24 jam kapal yang beroperasi sebanyak 34 kapal dengan jumlah trip 109 dan total jumlah penumpang ini sebesar 57.801, yang mana terdiri dari pejalan kaki sekitar 5.920 dan penumpang dalam kendaraan ini 51.881, dan total jumlah kendaraan ini ada sekitar 14.866 yang memasuki atau menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa via jalur Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk cuaca sendiri, pemirsa, ini mungkin pemirsa melihat nampak cerah, tetapi pada pagi hari tadi sempat terjadi hujan ringan. Dari platform BMKG juga menyebutkan bahwa suhu di sini menyatakan 26 derajat Celcius. Maka dari itu pemirsa, yang tadinya ini tidak ada kendaraan bermotor karena sempat hujan, ini mulai berdatangan kendaraan roda 2 yang memasuki area pelabuhan. Sementara demikian, kembali ke studio Ferdi. Ninda, kita juga ingin mengetahui bagaimana skema dari proses refund dari sistem single tiket ini akan seperti apa nanti?
Ya, untuk sistem single tiket sendiri ini untuk masyarakat yang sudah terlanjur membeli tiket ekspres atau eksekutif ini nantinya pada saat memasuki area masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini akan dicek kembali tiketnya apakah sudah membeli ekspres ataupun eksekutif. Nantinya akan diberikan tanda atau cap atau keterangan lebih lanjut akan dijelaskan oleh petugas yang bersiaga di area gerbang masuk pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Nantinya para petugas di sana akan menjelaskan bagaimana skema ataupun sistem refund yang akan diberikan oleh pihak ASDP. Sementara kembali ke studio, Ferdi. Baik, terima kasih Ninda dari Pelabuhan Bakauheni. Dan kita bergeser sekarang ke Rizky Gustana yang ada di gerbang tol Parung Kuda. Selamat pagi Rizky. Rizky, kita ingin mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sana. Ya, Ferdi dan dapat kami mengabarkan sudah terjadi lonjakan kendaraan yang kota maupun kabupaten Sukabumi. Ini kepadatan ini memang akibat dari penyempitan jalan dan ada pengalihan arus yang akan kota Sukabumi. Sementara ini masyarakat, pengendara motor, pengendara kendaraan yang memang akan melintas Sukabumi ini biasanya untuk berwisata menuju kota maupun kabupaten Sukabumi. Itu dapat kita lihat bahwa ada kendaraan yang mau jauh dan ini adalah pintu tol Parung Kuda di mana ada masyarakat yang akan menuju Kabupaten Sukabumi. Untuk info selanjutnya coba kita tanyakan kepada pengemudi. Pak, mau mana sih Pak tujuannya? Mau Ciledug. Ini mau wisata ataupun mudik Pak? Oh, silaturahmi ya Pak. Berapa lama Pak tadi di macet di tol? Itu lancar. Di lantas Keluarnya aja ini. Oh, udah 30 menit ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, demikian dapat kami laporkan bahwa kondisi ini akan terus meningkat hingga sore nanti, di mana ada pengalihan arus jika puncak diberlakukan satu arah. Begitu, Ferdi. Baik, terima kasih Rizky dari gerbang tol Parung Kuda. Kita bergeser ke Andri Prasetyo di gerbang tol Prambanan. Selamat pagi Andri. Andri, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah terjadi arus balik lebaran hari ini? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan memang jalan tol Jogja Solo pada 3 hari setelah Lebaran ini terus dipadati kendaraan para pemudik begitu. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini di gerbang tol Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, begitu terjadi antrean yang cukup panjang saat memasuki gardu tol. Di sini kami memantau petugas kepolisian dan juga petugas jasa marga terus mengatur jalannya lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Prambanan ini sehingga arus dapat diurai dan lancar begitu. Kami memantau dari pagi tadi kendaraan yang akan keluar gerbang tol Prambanan ini setiap jam terus meningkat begitu. Data dari PT Jasa Marga mencatat sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi tadi sudah ada sekitar 2.937 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan. Dan jam 8 hingga pukul 9 tadi bahkan terjadi lebih dari 1.000 kendaraan, tepatnya 1.308 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan. Dan ini menandakan bahwa memang semakin siang gerbang tol Prambanan ini semakin dipadati kendaraan pemudik yang akan menuju ke Yogyakarta, utamanya mereka yang ingin berwisata di Yogyakarta, mengingat Yogyakarta ini menjadi salah satu kota tujuan wisata dari pemudik. Kemudian data selama 24 jam
kemarin sejak pukul 6 pagi hingga 6 pagi tadi pagi ada sekitar 21.680 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Prambanan. Kemudian untuk kendaraan yang masuk itu ada sekitar 19.403 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Prambanan. Dan pada saat ini memang Jasa Marga membuka setidaknya ada 18 gardu tol di gerbang tol Prambanan ini yang terdiri dari 10 gardu tol untuk keluar dan 8 gardu tol untuk masuk. Begitu. Dan memang saat ini kami memantau arus kepadatan masih terus terjadi penumpukan begitu di sekitaran gerbang tol Prambanan ini, mengingat semakin siang semakin banyak. Ya, demikian informasi terbaru dari gerbang tol Prambanan di Jawa Tengah. Kita kembali dengan Ferdi di studio. Baik, terima kasih Andri. Sebelumnya ada Rizky dan juga Nindi. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.